Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan kepadanya lah kita meminta pertolongan atas segala urusan, baik itu urusan dunia maupun urusan agama. Semoga selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang termulia di dunia ini, junjungan kita, serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya dan keturunannya. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf karena suara saya masih belum kembali, belum normal seperti biasa. Ada 8 jenis lelah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah lelahnya orang yang mencari nafkah untuk keluarganya. Kali ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Faida qudiya sholatu fantasiru fil ardi wa badagu min fadlillah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di muka bumi ini. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Allah telah menyebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Jadi apabila kita sudah melaksanakan ibadah seperti yang dianjurkan di sholat Jumat, setelah itu kita diperbolehkan untuk segera bertebaran di muka bumi ini. Artinya mencari nafkah untuk keluarga dan sebagainya. Yang kedua, lelahnya orang yang berjihad di jalan Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran ayat surat Taubat ayat 111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Itulah janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Di lelah yang kedua adalah lelahnya orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi tidak akan sia-sia. Yang ketiga, lelahnya orang yang berdakwah dan menyeru kepada kebaikan. Ini juga dicantumkan dalam Al-Quran, surat Fussilat ayat 33. Waman asanah kaulam mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim.
orang yang berserah diri. Fussilat ayat 33. Jadi orang berdakwah itu termasuk lelah yang disenangi oleh Allah. Yang keempat, lelahnya orang yang belajar dan menuntut ilmu. Ini juga tercantum dalam surat Ali Imran ayat 79. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Jadi bagi para guru, pada murid-murid yang sedang menuntut ilmu, ini juga termasuk lelah yang disenangi oleh Allah. Yang kelima, lelahnya orang yang mengurus keluarga. Ini juga termasuk lelah yang disenangi oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Surat At-Tahrim ayat 6. Ini juga ayatnya yang sudah tidak asing lagi, terkenal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, dan seterusnya. Jadi lelah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengurus keluarganya, itu lelah yang disenangi oleh Allah. Yang keenam, lelahnya orang yang beribadah dan beramal soleh. Surat Ali Imran ayat 79. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Ini sama dengan yang di atas tadi. Jadi lelah yang disenangi Allah adalah lelahnya orang yang beribadah dan beramal soleh. Terus yang ketujuh, lelahnya orang yang mengandung dan melahirkan. Ini khusus untuk ibu-ibu, bapak-bapak, jangan iri. Ini khusus ibu. Serta mengandung, melahirkan dan menyusui. Ini tercantum pada surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kau kembali. Ini dalam surat Luqman ayat 14. Terus yang terakhir, lelahnya orang yang dalam kesusahan dan sakit. Jadi kalau susah dan sakit, tidak boleh, katanya orang Madura, beruntung. Tidak boleh. Karena lelahnya orang sakit dan orang kesusahan itu termasuk lelah yang disenangi oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah menyebutkan, dan kami pasti akan menguji kamu
dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Walanabluwanakum bisai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiris sabirin. Jadi Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 155. Itulah beberapa lelah yang disenangi oleh Allah. Semoga kita selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan serta melaksanakan apa yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah sehingga kita bisa digolongkan sebagai orang-orang yang soleh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.